Selamat siang pemirsa, saya Irwan Saragi kembali hadir menemani Anda dalam Sumut hari ini siang. Siang ini kami telah merangkum sejumlah informasi terkini di antaranya. Korban penganiayaan di Binjai lapor ke Propam Polda Sumut. Calon Wakil Bupati Asahan kampanyekan wisata alam. Buaya masuk keramba ikan warga di Tapanuli Selatan. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini siang selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. 4 korban penculikan dan penganiayaan yang merupakan warga Jalan Pandega lingkungan 6 Berngam, Kota Binjai, Sumatera Utara, melaporkan Polres Binjai ke Propam Polda Sumut. Pengaduan ini dilakukan oleh korban disebabkan penyidikan Polsek Binjai dinilai tidak profesional dalam menindaklanjuti laporan pengaduan mereka. 4 korban penculikan dan penganiayaan yang merupakan bapak dan 2 anaknya, yakni Terbit Ginting, Roni Terta Ginting, Romi Terta Ginting, dan Terobus, yang dilakukan oleh ketua salah satu organisasi bersama anggotanya di Binjai, Sumatera Utara. Akibatnya 2 anaknya mengalami luka berat di bagian wajah dan sekujur tubuh. Terbit Ginting menceritakan peristiwa penganiayaan yang dialaminya, bermula dari maksudnya melakukan mediasi atas kasus penggelapan sepeda motor yang dilakukan anak tetangganya dengan seseorang yang disebut-sebut ada hubungan keluarga dengan oknum ketua ormas tersebut, sehingga berujung penculikan dan penganiayaan terhadap dirinya dan anaknya. Korban dan anaknya pun dibawa dengan mobil pikap ke kediaman JPS. Di sini korban mendapatkan tindak kekerasan beramai-ramai dari pelaku, bahkan anaknya sempat dikurung dalam kandang di rumah pelaku. Tak hanya itu, pelaku juga sempat mengumbar peluru ke udara. Didampingi keluarga, Terbit Ginting selaku korban penganiayaan dan penculikan terhadap dirinya dan anaknya dilakukan oleh puluhan orang. Namun pihak Polres Binjai mengidentifikasi hanya 12 tersangka dan 4 orang telah ditahan, namun seorang tersangka berinisial R ditangguhkan dengan alasan sakit. Kedatangan ke Propam Polda Sumut dikarenakan penyidik Polres Binjai diduga sengaja membiarkan dalang penculikan dan penganiayaan berinisial JPS, oknum ketua ormas yang sampai saat ini tidak ditangkap. Sementara Polsek Binjai Selatan dinilai tidak profesional dalam menyikapi kasus tersebut, hingga korban dipaksa menandatangani surat perdamaian. Kedatangan kita ke Propam Polda untuk mengadukan masalah Polsek Binjai Selatan dan kinerja di Polres Binjai. Nah, itu yang kita buatkan pengaduan kita ke Polda. Apa yang diadukan, Pak? Itu masalah kasus penculikan, penganiayaan keluarga saya dan saya sendiri terhadap ketua salah satu ormas di Binjai, JPS, Jepayus Tepu. Pelakunya? Iya, pelakunya. Terus? Tidak ditetapkan sebagai tersangka sampai saat ini. Maksudnya pelaku utamanya tidak ditetapkan sebagai tersangka? Iya, gitu, benar. Hanya anggotanya aja. Padahal di situ kita cukup semua bukti dan saksi bahwasanya ada suara letusan senjata. Iya. Alasan tidak menetapkan si Payo ini sebagai tersangka, Pak? Itu kita konfirmasi kepada Kasat, bahwasanya katanya kurang saksi katanya gitu, Pak. Ya kan? Padahal saksi kita sudah cukup semua, Pak. Berapa orang saksi? Saksi kita ada yang masalah senjata, Pak, ada sekitar 4 orang, Pak. Yang telak kali ada 2 orang yang melihat, Pak, senjatanya. Tinggal dia tidak mengetahui jenis senjata itu jenis apa gitu aja, Pak. Kalau enggak dia jelas nampaknya senjata itu senjata api, Pak. Berapa kali tutupan, Pak? Ada 3 kali. Mungkin harapan Bapak kepada pihak Propam sendiri apa ini, Pak? Harapan kita kepada pihak Propam supaya berikan keadilan, nak, terhadap kita yang teraniaya dan diculik ini, nak. Itu yang saya harapkan, nak. Pak? Dan menetapkan si Payo jadi tersangka, nak. Utama. Iya. Dia tersangka utama ya? Iya. Korban berharap agar otak pelaku penculikan dan penganiayaan yang merupakan ketua organisasi di Kota Binjai tersebut
ditetapkan sebagai tersangka utama. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa, 2 terdakwa kasus korupsi jual beli surat berharga PT San Prima Nusantara dituntut hukuman pidana 19 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Negeri Medan. Atas perbuatan kedua terdakwa, negara mengalami kerugian lebih dari 202 miliar rupiah. Terbukti melakukan korupsi berupa pembelian surat berharga berupa medium term notes PT Sun Prima Nusantara tanpa melakukan analisis keuangan. Terdakwa Maulana Akhyar Lubis selaku mantan pimpinan Divisi Treasury Bank Sumatera Utara bersama terdakwa Andri Irfandi selaku Direktur Capital Market MNC Sekuritas menjalani sidang beragendakan tuntutan di Pengadilan Negeri Medan pada Rabu sore kemarin. Kasus ini berawal kerjasama terdakwa Andri Irfandi dengan pihak PT Sun Prima Nusantara untuk penerbitan surat berharga berupa medium term notes yang akan dijual. Terdakwa Andri menghubungi terdakwa Maulana Akhyar Lubis agar membeli surat berharga tersebut melalui Bank Sumatera Utara. Pembelian surat berharga tersebut pun disetujui namun tanpa melakukan analisis laporan keuangan PT Sun Prima Nusantara. Jaksa Penuntut Umum menilai tindakan Maulana Akhyar Lubis telah melawan hukum. Akibat pembelian surat berharga PT Sun Prima Nusantara yang pailit, terjadi gagal bayar yang mengakibatkan kerugian negara lebih dari 202 miliar rupiah. Dalam tuntutannya, Jaksa Penuntut Umum Robertson menyatakan kedua terdakwa secara bersama-sama melakukan tindakan korupsi, sehingga dijerat dengan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, jungto pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, atau dakwaan subsidiar dengan pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Mengacu kepada peraturan Jaksa Agung sebagai pedoman tuntutan pidana, di situ sudah diatur untuk pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Korupsi dan batas kerugian negara seberapa besar dan berapa interval tuntutan pidana, sehingga kami dalam mengajukan tuntutan pidana itu sudah berdasarkan SOP yang berlaku di kejaksaan. Selain itu, terdakwa Maulana diwajibkan harus membayar uang pengganti sebesar 514 juta rupiah. Terdakwa Andri Irfandi juga dituntut hukuman penjara selama 19 tahun dan harus membayar uang pengganti sebesar 1 miliar rupiah. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, keluarga 3 bocah hilang asal Desa Naman Jahe, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara menggelar doa bersama agar ketiga bocah tersebut segera ditemukan. Memasuki hari ke-18 hilangnya 3 bocah di Desa Naman Jahe, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, belum ada tanda-tanda keberadaan ketiganya. Keluarga dibantu polisi dan warga telah melakukan berbagai upaya untuk mencari ketiga bocah yang hilang misterius sejak 18 Oktober lalu. Pencarian pun masih dilakukan hingga saat ini. Selain mencari secara langsung, beragam kegiatan adat dan spiritual juga telah dilaksanakan. Setiap harinya keluarga 3 bocah yang hilang ini juga melaksanakan doa bersama dengan sejumlah anak yatim di desa mereka. Doa bersama ini ditujukan agar Tuhan memudahkan pencarian 3 bocah yang hilang, yakni Yogi, Nizam, dan Zahra. Hingga kini keluarga masih yakin ketiganya masih dalam keadaan hidup. Keluarga berharap ketiga anaknya segera ditemukan dan kembali ke pangkuan mereka. Anak yatim ini Pak, mudah-mudahan seperti kata Rasulullah, setelah kita bersabar dan sholat dan membaca Al-Quran, maka ya, bersedekahlah kata Rasulullah. Jadi inilah salah satu upaya kami untuk mengumpulkan anak yatim untuk bisa bersedekah. Mudah-mudahan lah dengan cara kita ini ya didengar oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan walaupun di mana anak berada tersebut bisa kembalilah kepada orang tuanya gitu Pak. Iya, Pak.
Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Calon Wakil Bupati Asahan kampanyekan wisata alam, beritanya akan hadir sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, kampanyekan wisata alam, calon Wakil Bupati Asahan lakukan jelajah sungai dengan mengarungi jeram di Sungai Asahan, Sumatera Utara. Selain jeram sungai yang menantang, pemandangan asri dan air terjun menjadi pengarung indah di sepanjang perjalanan penyusuran sungai. Beginilah jelajah arung jeram yang dilakukan oleh sekelompok pecinta alam bersama Winda Fitrika, sosok ibu pecinta Sungai Asahan yang maju dalam bursa pencalonan Wakil Bupati Asahan berpasangan dengan Rosmansyah. Bagi ibu dengan 1 cucu ini, mengarungi Sungai Asahan bukanlah untuk yang pertama kalinya. Kemolekan Sungai Asahan berbalut jeram, ditambah lagi beberapa lokasi air terjun di sisi tebing sungai dan pemandangan alam yang menawan, menjadikan kecintaannya untuk mengarungi Sungai Asahan sebagai salah satu agenda penting baginya. Menyusuri aliran sungai dengan jarak tempuh sekitar 12 km tersebut, di sepanjang perjalanan para pengarung akan dimanjakan dengan panorama alam Sungai Asahan yang sangat menarik. Memulai pengaruman di lokasi aliran Batu Mama hingga berakhir di aliran Bedeng Desa Bandar Pulau, akhirnya petualangan mengarungi Sungai Asahan selama 2 jam tersebut berakhir. Alhamdulillah, Masya Allah tadi sampai kita keliling kan, memang wisata ini memang kalau perlu nanti kita hadir untuk mengembangkan lagi dengan promosi-promosinya seperti inilah kita langsung mengarungi. Sensasi jeramnya sendiri gimana? Ini memang masuk ada berapa tadi? 4 titik lah, 4 titik yang masuk yang lumayan lah. Kalau untuk mengkampanyekan Sungai Asahan sendiri, ada tips-tips yang bisa Ibu berikan? Ya seperti ini kita arung langsung, ya kan, kita buat video, kita share nanti di media-media sosial. Ya kesannya, ya sensasinya maksudnya luar biasa, gitu kan. Cuman memang ini katanya yang untuk wisata ya. Ada lagi yang katanya lebih jeramnya lebih lebih seru lagi nanti yang untuk profesional. Profesional. Tadi udah. Sungai Asahan sendiri memiliki jeram sungai terbaik di Indonesia dan menduduki peringkat 3 di dunia. Diharapkan ke depan, sungai yang menjadi ikon dan kebanggaan warga Asahan ini mendapatkan tata kelola yang baik sehingga mampu meningkatkan wisatawan lokal maupun mancanegara untuk berkunjung. Wanda Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, dalam upaya menggerakkan perekonomian masyarakat Kota Medan, calon Wali Kota Medan nomor urut 2 Bobi Nasution akan membuka 1 sentra UMKM di tiap kelurahan. Dengan begitu, seluruh kelurahan yang ada di Kota Medan diharapkan menjadi pusat industri kecil yang bisa menghasilkan produk barang atau jasa. Calon Wali Kota Medan nomor urut 2 Bobi Nasution gencar melakukan kampanye di sejumlah titik menyongsong Pilkada Medan 2020 pada 9 Desember mendatang. Dengan metode kampanye tatap muka, dia mendatangi warga untuk mendengar langsung keluhan mereka. Salah satu fokus utama dalam visi misinya adalah masalah ekonomi. Warga yang banyak berprofesi sebagai pedagang meminta kepada Bobi untuk lebih memperhatikan nasib para pedagang, seperti memberikan bantuan peralatan untuk berjualan. Menanggapi hal tersebut, Bobi berjanji jika terpilih menjadi Wali Kota Medan tahun 2020, ia sudah menyiapkan sejumlah program bagi para UMKM. Satu program unggulan yang ditawarkannya adalah membentuk 1 sentra UMKM di tiap kelurahan.
Dengan adanya sentra UMKM di tiap kelurahan, Bobi berharap masing-masing kelurahan bisa menjadi pusat industri kecil yang akan menggerakkan perekonomian masyarakat. Ke masyarakat, tadi kita ngelihat langsung juga salah satu masyarakat di lingkungan sini ada Nenek Isma. Nenek Isma tadi kondisinya kita bilang sebatang kara. Anaknya beliau sudah meninggal, begitu juga dengan suaminya, hidup sendiri, umur 72 tahun, hari ini belum mendapatkan satupun bantuan dan belum punya BPJS. Ini yang tadi kita kunjungi, karena tadi kita ada serap aspirasi di lingkungan sini, diinformasikan oleh tim relawan kita ada Nenek Isma tadi. Oleh itu kita lihat kondisinya langsung. Satu kelurahan, satu sentra UMKM, bagaimana kedepannya akan menjadikan kelurahan itu menjadi industrial yang kedepannya akan memajukan lingkungan kelurahan itu sendiri. Dan kalau sudah masif di 151 kelurahan di Kota Medan, ini akan menjadikan penggerakan perekonomian di Kota Medan yang luar biasa. Ini semua sekarang di masa pandemi tertahan semua, ide-ide luar biasa sudah ada di kepala, tinggal bagaimana bisa diaplikasikan saja, diaplikatifkan saja. Inilah pemerintah Kota Medan harus turun langsung. Mulai dari ada bantuan modal usaha, bantuan alat usaha, dan pendampingan juga ke arah digital. Ini sangat penting, Bang. Itu yang tadi kita sampaikan. Warga berharap ada bantuan modal usaha serta modal alat produksi, sehingga bisa membantu mereka dalam menjalankan usaha. Oh, pedagangnya sebagai jualan sosis, nugget. Apakah harapan kakak? Harapan saya bantuan. Bantuannya ya seperti kayak untuk pedagang jual sosis itu dia ngasih bantuan alat bakarnya, kompornya gitu loh, Bang. Daniel Pekuali melaporkan untuk Evarina TV. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Pasangan calon Bupati Pakpak Barat nomor urut 2 Sony Brutu dan Ramlan Boang Manalu belusukan ke 4 desa dalam 1 kecamatan. Masyarakat sambut antusias segala visi dan misi pasangan calon ini dalam memajukan Kabupaten Pakpak Barat nantinya. Beginilah antusias dari masyarakat Sitelu Tali Urang Jehe dalam menyambut kedatangan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pakpak Barat nomor urut 2, Sony Brutu dan Ramlan Boang Manalu saat melakukan belusukan ke desa mereka. Masyarakat menyaksikan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati ini menyampaikan segala visi dan misi dalam memajukan Kabupaten Pakpak Barat untuk kesejahteraan masyarakat ke depannya. Pada Kamis 5 Oktober 2020, pasangan calon nomor urut 2 Sony Brutu dan Ramlan Boang Manalu mengunjungi 4 desa yang dimulai sejak pagi hari. Adapun desa yang dikunjungi yaitu Desa Malum, Desa Tanjung Mulia, Desa Binalun, dan Desa Perolihan, Kecamatan Sitelu Tali Urang Jehe, Kabupaten Pakpak Barat, Sumatera Utara. Di desa ini, masyarakat diajak bersama-sama untuk membangun Kabupaten Pakpak Barat yang lebih maju lagi dengan memilih pasangan calon nomor urut 2 pada Pilkada serentak yang akan digelar 9 Desember mendatang. Pasangan calon dengan jargon Sora Lebuh ini programkan masyarakat Pakpak Barat berkemajuan berbasis budaya Pakpak dengan bersatu, berbenah, dan bangkit. Selain menyampaikan visi dan misi, masyarakat juga diajari untuk simulasi pencoblosan surat suara. Sony Brutu yang merupakan putra daerah asli dari Pakpak dan sudah lama berkiprah dalam politik ini, berkeinginan memajukan kampungnya sendiri atas dukungan dari masyarakat Pakpak Barat. Militansi dari para pendukung tampak saat mengunjungi desa-desa yang ada di Kabupaten Pakpak Barat. Ya, ini agenda resmi KPU, agenda resmi penyelenggara kampanye kita hari ini di Sitelu Tali Urang Jehe, Desa Tanjung Mulia, Desa Malum, dan Desa Perolihan. Kami berterima kasih kepada masyarakat, antusiasnya luar biasa. Luar biasa, ternyata memang semangat Sora Lebuh. Mereka berharap besar Sora Lebuh akan memenangkan pesta demokrasi Pilkada 2020 ini. Semua masyarakat, baik
anak-anak sendiri pun begitu antusias menyambut kita, memberikan semangat kepada saudara. Terima kasih untuk semua masyarakat Sultan Orang JHE. Menurut Ketua berapa target yang akan nanti perayaan suara nanti menurut Ketua? Targetnya akan dicapai? Ya, target kita sebanyak-banyaknya lah. Sebanyak-banyaknya dari 35.000 pemilih, kita optimis untuk menang. Harapan kita supaya tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Kemudian patuhi protokol kesehatan, standar COVID, dan jaga keamanan. Mari kita sama-sama ikuti tahapan proses demokrasi ini dengan damai. Utamakan kekeluargaan, utamakan persatuan dan kesatuan. Terima kasih. Pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2 ini diusung oleh Partai Demokrat. Belusukan paslon ini dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Bersama Suara Lebuh tentunya akan menuju masyarakat yang Duma. Pentanio Sembiring melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa Sumut hari ini akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Seekor buaya air tawar terperangkap dalam keramba ikan milik warga di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Buaya yang berukuran 2,3 meter ini masuk ke keramba ikan milik warga, diduga mencoba memangsa ikan. Warga Kelurahan Rianiate Danau Siais, Kecamatan Angkola, Sangkunur, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, dihebohkan dengan penemuan seekor buaya air tawar di keramba ikan milik warga. Penemuan buaya yang diperkirakan berusia 3 tahun ini berawal saat pemilik keramba mengecek keramba ikannya di pagi hari. Awalnya warga mengira seekor berang-berang terperangkap di dalam kerambanya. Namun ketika diperhatikan dengan seksama, ternyata yang di dalam keramba miliknya terdapat buaya yang memiliki ukuran 2,3 meter. Sontak penemuan ini membuat heboh masyarakat setempat. Pasalnya penemuan buaya ini merupakan yang pertama kali. Petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah 5 Batang Toru beserta petugas kepolisian yang tiba di lokasi bersama warga setempat berusaha mengevakuasi buaya tersebut dari dalam keramba. Saat evakuasi berlangsung, buaya tersebut meronta-ronta hingga membuat warga sempat ketakutan. Pak Sikumbang bangun pagi-pagi, sekitar 4:30 dia berangkat ke belakang rumahnya, sekalian ngecek tempat ikannya ataupun kerambahnya. Dia melihat ada binatang yang tergulung di dalam keramba. Sementara dia lihat pikiran mereka, dia ini jenis entah berang-berang. Tapi dilihat karena dia sudah mengenal buaya, buaya. Katanya. Setelah dia tahu buaya, dia menyampaikan kepada kepala lingkungan. Selanjutnya kepala lingkungan menyampaikan kepada Kapolsek Batang Toru. Terus datang Pak Kapolsek Batang Toru, terus dihubungi kami dari pihak BKSDA. Setelah dihubungi kami pihak BKSDA sekitar tanggal 2 kemarin hari Senin, kami langsung berangkat ke TKP dan melihat keadaan buaya, dan di sana kami langsung menemukan masyarakat yang menangkap buaya. Pak Sikumbang menyerahkan kepada pihak KSDA. Selanjutnya bersama-sama kami dengan pihak kepolisian tanggal 2 sekitar jam 13 membawa dengan pakai mobil polisi ke kantor seksi wilayah 5 Sipirok. Panjang buaya itu jenis apa itu? Jenis buaya ikan. Kalau panjangnya berapa meter? Panjangnya sekitar 2,3 meter. Kalau usianya Usianya sekitar 3 tahun. 3 tahun. Kalau
Saat ini buaya air tawar telah dievakuasi ke kantor BKSDA wilayah 5 Batang Toru untuk diserahkan ke BKSDA Sumatera Utara. Azan Sinaga melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, seorang warga di Kelurahan Sungai Jawi, Kalimantan Barat berhasil keluar dari himpitan ekonomi akibat dampak dari pandemi COVID-19. Dengan cara membudidayakan tanaman hias jenis aglonema atau ratu daun, perawatan yang baik dan benar membuat aglonema tumbuh dengan beragam motif menarik bernilai ekonomi. Warga yang berhasil keluar dari himpitan ekonomi akibat pandemi COVID-19 di kota Pontianak terus bertambah. Kali ini seorang ibu rumah tangga bernama Muhayati, juga selaku Ketua Pekarangan Pangan Lestari Kecamatan Pontianak Kota, Kalimantan Barat. Muhayati berhasil meraup keuntungan dari budidaya tanaman hias jenis aglonema atau biasa dikenal dengan ratu daun. Dari usahanya menanam dan merawat ratu daun dengan baik dan benar, serta didukung cara pemasaran yang tepat. Jenis tanaman yang masuk dalam golongan keladi hias yang sangat diminati oleh kaum wanita ini bisa memberinya keuntungan atau penghasilan tambahan hingga 14 juta rupiah per bulan. Ketua Pekarangan Pangan Lestari Kecamatan Pontianak Kota Muhayati mengatakan, aglonema atau ratu daun memiliki jenis dan motif yang sangat beragam. Saat ini omset penjualan aglonema miliknya mengalami peningkatan hingga 300% di masa pandemi. Yang aglonema ini lebih ke corak-coraknya Bang, lebih dominan. Karena aglonema dijuluki si ratu daun. Jadi jenisnya sangat banyak, ada ratusan jenis. Alhamdulillah Bang, malah di pandemi ini untuk penjualan bunga-bunga ini omset kami meningkat sekitar 300% meningkat. Kalau digabung dengan punya anggota bisa belasan juta. Saya sih untuk dikatakan penghobi juga hobi karena selama ini kan kita tidak ada kegiatan. Para ibu-ibu ini kan di rumah. Jadi kita larinya pada bercocok tanam aja kayak gini. Karena sekarang lagi berhubung kita kebanyakan banyak lihat aglonema, kita yang diburu aglonema dengan jenis-jenis keladi hutan. Muhayati menambahkan, menghadapi dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19, dirinya mencari peluang terbaik untuk meningkatkan perekonomian keluarga. Dan tren tanaman hias sebagai jawabannya. Karena inovasi dan kreativitas diperlukan untuk memulihkan sektor ekonomi apabila tepat sasaran. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Indra Budi Santoso, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini siang. Saya Irwan Saragih mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.